Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Huria, dan di sini saya akan menjelaskan artikel yang telah saya buat tentang hakikat perencanaan pembelajaran matematika. Nah, yang pertama ada perencanaan. Menurut Bintoro Cokro Aminoto, dalam Husaini Usman, tahun 2008 menyebutkan perencanaan adalah proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Prajudi Atmo Sudirjo dalam Husaini Usman 2008 juga berpendapat bahwa perencanaan adalah perhitungan dan penentuan tentang sesuatu yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Siapa yang melakukan, bila mana, di mana, dan bagaimana cara melakukannya. Sementara Wijojo dalam Lembaga Administrasi Negara tahun 1985 di halaman 31 menjelaskan perencanaan pada asasnya berkisar pada dua hal. Yang pertama, penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan-tujuan konkret yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan. Lalu yang kedua, pilihan di antara cara-cara alternatif yang efisien serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut, baik untuk penentuan tujuan yang meliputi jangka waktu tertentu maupun bagi pemilihan cara-cara tersebut. Diperlukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria tertentu yang terlebih dahulu harus dipilih pula. Perencanaan merupakan suatu cara rasional untuk mempersiapkan masa depan. Menurut Baker tahun 2000, dalam Rustiadi tahun 2008 halaman 339. Sedangkan menurut Alder tahun 1999 dalam Rustiadi 2008 halaman 339 menyatakan bahwa perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Sebagian kalangan berpendapat bahwa perencanaan adalah suatu aktivitas yang dibatasi oleh lingkup waktu tertentu, sehingga perencanaan lebih jauh diartikan sebagai kegiatan terkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam waktu tertentu. Berikutnya, berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah suatu langkah untuk memulai dan mempersiapkan suatu kegiatan yang dilakukan untuk tercapainya tujuan dengan waktu tertentu dan adanya cara-cara yang diperlakukan. Perencanaan juga sebagai bentuk kegiatan terkoordinasi dan suatu proses memutuskan sesuatu yang ingin dicapai pada masa yang akan datang, serta memilih tahapan-tahapan yang diperlakukan agar tujuan tercapai. Perencanaan merupakan pedoman garis besar atau petunjuk yang harus dituruti jika menginginkan hasil yang baik. Berikutnya adalah langkah-langkah dalam perencanaan. Adapun langkah-langkah dalam perencanaan menurut Glasson adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Sebelum melakukan proses perencanaan, maka diharuskan mengidentifikasi masalah secara rinci. Untuk mengidentifikasi masalah, perlu dicari dahulu potensi dan masalah pada lokasi perencanaan. Yang kedua, merumuskan suatu tujuan dan tujuan khusus. Tujuan umum adalah tujuan yang dilakukan secara objektif atau secara luas dan berdasarkan hasil identifikasi masalah. Sedangkan tujuan khusus adalah tujuan yang dilakukan secara subjektif atau secara lebih spesifik. Tujuan khusus merupakan penjabaran spesifik dari tujuan umum. Nah, yang ketiga, mengidentifikasi kendala. Identifikasi kendala merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang akan dihadapi oleh perencana dalam proses perencanaan, sehingga kesalahan-kesalahan dalam proses perencanaan dapat diminimalisir. Yang keempat, memproyeksikan keadaan di masa depan. Merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui keadaan di masa depan melalui proses peramalan atau forecasting secara ilmiah berdasarkan langkah-langkah yang telah dilakukan sebelumnya. Yang berikutnya,
yaitu fungsi perencanaan. Perencanaan memiliki fungsi. Menurut Handoko tahun 2003, halaman 23, ada dua fungsi perencanaan. Yang pertama adalah penetapan atau pemilihan tujuan-tujuan organisasi dan penentuan strategi kebijakan, proyek, program prosedur, metode, sistem anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Yang berikutnya adalah pembelajaran. Menurut Sujono tahun 2004, halaman 28, pembelajaran dapat diartikan sebagai setiap upaya yang sistematik dan sengaja untuk menciptakan agar terjadi kegiatan interaksi edukatif antara dua pihak, yaitu antara peserta didik dan pendidik yang melakukan kegiatan membelajarkan. Sedangkan Warsito tahun 2008 berpendapat bahwa pembelajaran adalah suatu usaha untuk membuat peserta didik belajar atau suatu kegiatan untuk membelajarkan peserta didik. Pendapat lain dari Trianto tahun 2010, halaman 17, pembelajaran merupakan aspek kegiatan manusia yang kompleks yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan, dan pembelajaran secara sederhana dapat diartikan sebagai produk interaksi berkelanjutan antara pengembangan dan pengalaman hidup. Pembelajaran dalam makna kompleks adalah usaha sadar dari seorang guru untuk membelajarkan siswanya, mengarahkan interaksi siswa dengan sumber belajar lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. Yang berikutnya adalah, dari ketiga pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah suatu usaha atau upaya peserta didik belajar yang bisa mencakup interaksi dan proses edukatif antara peserta didik dan guru ataupun sumber belajar lain untuk tercapainya suatu tujuan yang diharapkan. Usaha sadar dari guru untuk membuat siswa belajar, yaitu terjadinya perubahan tingkah laku pada diri siswa yang belajar, di mana perubahan itu dengan didapatkannya kemampuan baru, pengembangan, dan pengalaman hidup. Kemampuan baru, perkembangan, dan pengalaman hidup juga salah satu bagian dari tujuan yang diharapkan seorang pelajar yang diasah terus-menerus dalam waktu tertentu. Berikutnya adalah ciri-ciri pembelajaran. Menurut Sugandi dan kawan-kawan tahun 2000, ciri-cirinya yaitu pembelajaran dilakukan secara sadar dan direncanakan secara sistematis. Lalu pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi siswa dalam belajar. Pembelajaran dapat menyediakan bahan belajar yang menarik dan menantang bagi siswa. Pembelajaran dapat menggunakan alat bantu belajar yang tepat dan menarik. Pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang aman dan menyenangkan bagi siswa. Lalu pembelajaran dapat membuat siswa siap menerima pelajaran baik secara fisik maupun psikologis. Yang berikutnya adalah prinsip-prinsip pembelajaran. Prinsip-prinsip pembelajaran dalam bukunya Sugandi dan kawan-kawan tahun 2000, halaman 27, antara lain kesiapan belajar, perhatian, motivasi, keaktifan siswa, mengalami sendiri, pengulangan materi pelajaran yang menantang, balikan dan penguatan, perbedaan individual. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di artikel yang telah di-share. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat pembelajaran. Omar Hamalik tahun 2005 menyebutkan bahwa tujuan pembelajaran adalah suatu deskripsi mengenai tingkah laku yang diharapkan tercapai oleh siswa setelah berlangsung pembelajaran. Kemudian Nana Syawadi Sumadinata tahun 2002 mengidentifikasi 4 manfaat dari tujuan pembelajaran, yaitu memudahkan dalam mengkomunikasikan maksud kegiatan belajar mengajar kepada siswa, sehingga siswa dapat melakukan perbuatan pembelajarannya secara lebih mandiri. Lalu yang kedua, memudahkan guru untuk memilih dan menyusun bahan ajar. Ketiga, membantu memudahkan guru untuk menentukan kegiatan belajar dan media pembelajaran. Lalu yang keempat, memudahkan guru mengadakan penilaian. Berikutnya adalah mengenai matematika. Mustafa
Menurut Mustafa Triwijayanti tahun 2011 menyebutkan bahwa matematika adalah ilmu tentang kuantitas, bentuk, susunan, dan ukuran. Yang utama adalah metode dan proses untuk menemukan dengan konsep yang tepat dan lambang yang konsisten, sifat dan hubungan antar jumlah dan ukuran, baik secara abstrak, matematika murni, atau dalam keterkaitan manfaat pada matematika terapan. Nah, menurut Ismail dan kawan-kawan, Hamzah tahun 2014, matematika merupakan ilmu yang membahas angka-angka dan perhitungannya, membahas masalah-masalah numerik, mengenai kuantitas dan besaran, mempelajari hubungan pola, bentuk, dan struktur, sarana berpikir, lalu kumpulan sistem, struktur, dan alat. Hal ini berarti bahwa objek yang dibahas dalam matematika hanyalah pada permasalahan angka saja, baik dalam permasalahan angka-angka yang memiliki nilai maupun sebagai sarana dalam memecahkan suatu masalah. Nah, menurut Wahyudi dan Kriswandani tahun 2013, matematika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari konsep-konsep abstrak yang disusun dengan menggunakan simbol dan merupakan bahasa yang eksak, cermat, dan terbebas dari emosi. Nah, dapat disimpulkan bahwa matematika adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kuantitas dan besaran angka-angka, hubungan pola, bentuk, dan struktur, dan sarana berpikir, serta metode dan proses menemukan konsep yang tepat. Matematika juga merupakan ilmu yang membahas tentang konsep abstrak dengan menggunakan simbol yang menjadi bagian dari bahasa eksak dan menyangkut angka-angka, baik yang sudah diketahui maupun yang harus dengan proses pemecahan masalah. Pada intinya, matematika merupakan kegiatan manusia yang mengkaji berbagai benda abstrak yang berkaitan dengan angka-angka yang digunakan untuk memecahkan masalah kehidupan sehari-hari, dan juga digunakan sebagai pengembang ilmu pengetahuan. Nah, berikutnya adalah karakteristik matematika. Menurut Sujadi, tahun 2003, matematika memiliki karakteristik. Yang pertama, memiliki objek kajian abstrak. Yang kedua, bertumpu pada kesepakatan. Yang ketiga, berpola pikir deduktif. Yang keempat, memiliki simbol yang kosong dan dari arti. Yang kelima, memperhatikan semesta pembicaraan. Dan yang keenam, konsisten dalam sistemnya. Nah, sedangkan menurut Depdikbud tahun 1993, matematika memiliki ciri-ciri yaitu memiliki objek yang abstrak, memiliki pola pikir deduktif dan konsisten. Lalu yang ketiga, tidak dapat dipisahkan dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Yang berikutnya adalah fungsi matematika. Nah, menurut Karso tahun 2007, fungsi matematika ada 3, yaitu matematika sebagai alat, yang kedua, matematika sebagai penentu pola pikir, yang ketiga, matematika sebagai ilmu pengetahuan. Penjelasannya bisa kalian lihat di artikel yang telah di-share ya. Yang berikutnya adalah pembelajaran matematika. Nah, pembelajaran matematika adalah proses interaksi antara guru dan siswa yang melibatkan pengembangan pola berpikir dan mengolah logika pada suatu lingkaran belajar yang sengaja diciptakan oleh guru dengan berbagai metode agar program belajar matematika tumbuh dan berkembang secara optimal. Dan siswa dapat melakukan kegiatan belajar secara efektif dan efisien. Dan itu menurut Rushanti tahun 2014. Nah, sedangkan menurut Sudiati tahun 2014, pembelajaran matematika adalah proses pemberian pengalaman belajar kepada siswa melalui serangkaian kegiatan yang terencana sehingga siswa memperoleh kompetensi tentang bahan matematika yang dipelajari. Nah, lalu menurut Safarida tahun 2011 menyatakan pembelajaran matematika merupakan suatu proses tidak hanya mendapat informasi dari guru, tetapi banyak kegiatan maupun tindakan yang dilakukan terutama bila diinginkan hasil belajar yang lebih baik pada diri peserta didik. Belajar pada intinya tertumpu pada kegiatan memberi kemungkinan kepada peserta didik agar terjadi proses belajar yang efektif atau dapat mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan. Nah, berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika adalah suatu proses pembelajaran yang terdapat interaksi guru dan siswa melalui serangkaian kegiatan yang terencana dengan berbagai metode dan melibatkan pengembangan pola berpikir dan mengolah logika pada suatu lingkaran
pada suatu lingkungan belajar agar siswa memperoleh potensi mengenai matematika yang dipelajari, serta agar terjadi proses belajar yang efektif atau dapat mencapai hasil yang sesuai tujuan. Nah, selain itu juga dengan melalui pembelajaran matematika ini, program belajar matematika tumbuh dan berkembang secara optimal. Yang berikutnya adalah prinsip-prinsip pembelajaran matematika. Nah, terdapat prinsip mempelajari matematika sebagai berikut, yaitu materi matematika disusun menurut urutan tertentu atau topik materi didasarkan pada subtopik tertentu. Yang kedua, seorang siswa dapat memahami suatu topik matematika jika ia telah memahami subtopik pendukung atau prasyaratnya. Yang ketiga, perbedaan kemampuan antara siswa dalam mempelajari atau memahami suatu masalah ditentukan oleh perbedaan penguasaan subtopik prasyaratnya. Yang keempat, penguasaan topik baru oleh seorang siswa tergantung pada topik sebelumnya. Yang berikutnya adalah fungsi pembelajaran matematika. Nah, menurut Tongo, tahun 2013, matematika yang pertama sebagai suatu alat. Guru hendaklah sangat diharapkan agar para siswa diberikan penjelasan untuk melihat berbagai contoh dalam penggunaan matematika sebagai alat untuk memecahkan masalah dalam mata pelajaran lain, dalam kehidupan kerja atau dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua, matematika sebagai pola pikir. Siswa diberi pengalaman menggunakan matematika sebagai alat untuk memahami atau menyampaikan suatu informasi, misalnya melalui persamaan-persamaan atau tabel-tabel dalam model matematika yang merupakan penyederhanaan dari soal-soal cerita atau soal-soal uraian matematika lainnya. Yang ketiga, matematika sebagai ilmu atau pengetahuan. Sebagai guru harus mampu menunjukkan bahwa matematika selalu mencari kebenaran dan bersedia meralat kebenaran yang telah diterima bila kemungkinan kesempatan untuk Nah, yang berikutnya adalah perencanaan pembelajaran matematika. Dari masing-masing pengertian di atas, dimulai dari perencanaan, pembelajaran, sampai matematika, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembelajaran matematika adalah suatu langkah untuk memulai dan mempersiapkan serangkaian kegiatan yang terencana dengan berbagai metode dan melibatkan pengembangan pola pikir dan mengolah logika pada suatu lingkungan belajar agar siswa memperoleh kompetensi mengenai matematika yang dipelajari serta agar terjadi proses belajar matematika yang efektif dan efisien, dan untuk tercapainya tujuan dengan waktu, tahapan, dan cara tertentu. Selain itu, dengan perencanaan pembelajaran matematika ini, program belajar matematika diharapkan tumbuh dan berkembang secara optimal dan baik. Nah, berikutnya adalah ciri-ciri perencanaan pembelajaran matematika. Ada ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, memadai, aktual, dan kontekstual, lalu fleksibel dan menyeluruh. Nah, dari ciri-ciri ini bisa dilihat penjelasannya di artikel. Selanjutnya, adalah langkah-langkah perencanaan pembelajaran matematika. Yang pertama adalah melakukan identifikasi mata pelajaran. Identifikasi mata pelajaran meliputi nama mata pelajaran, jenjang sekolah atau contohnya SD dan kelas atau semester. Nah, yang kedua mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran sebagaimana tercantum pada standar isi dengan memperhatikan hal berikut, yaitu urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan atau tingkat kesulitan materi tidak harus selalu sesuai dengan urutan yang ada di SI. Keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran matematika, keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dengan mata pelajaran lain. Lalu yang ketiga, merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang dirumuskan adalah tujuan pembelajaran untuk satu kali pertemuan dan dirumuskan berdasarkan kompetensi dasar. Dan yang keempat, merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Indikator merupakan tolak ukur
pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kelima, menyusun uraian materi pembelajaran. Uraian materi disusun berdasarkan materi pokok, dan materi pokok ditetapkan berdasarkan kompetensi dasar. Uraian materi harus memuat fakta, konsep, prinsip, dan operasi di dalam matematika. Lalu yang keenam adalah mengembangkan kegiatan pembelajaran. Dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antara peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian tujuan belajar. Lalu yang ketujuh ada menentukan sumber belajar. Nah, sumber belajar adalah rujukan, objek, atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Lalu yang kedelapan, menentukan jenis penilaian. Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non-tes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek, dan atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri. Lalu yang kesembilan, menentukan alokasi waktu. Penentukan alokasi waktu didasarkan alokasi waktu yang disediakan untuk pembelajaran satu kompetensi atau beberapa kali tatap muka dan mengacu pada tahap-tahap pembelajaran umum atau kegiatan awal, inti, dan penutup. Nah, dari perencanaan pembelajaran ini ada kegunaannya, yaitu dengan adanya perencanaan pembelajaran matematika, seorang guru matematika mempersiapkan serangkaian kegiatan yang terencana dengan berbagai metode pada suatu lingkungan belajar agar siswa memperoleh kompetensi mengenai matematika yang dipelajari serta agar terjadi proses belajar matematika yang efektif dan efisien dan untuk tercapainya tujuan dengan waktu, tahapan, dan cara tertentu. Selain itu, dengan perencanaan pembelajaran matematika ini, proses belajar matematika diharapkan tumbuh dan berkembang secara optimal dan baik. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.